yang kami kagumi melebihi daripada Engkau Bapa. Tidak ada yang kami beri hormat melebihi dari Engkau Yesus Kristus. Karena Engkaulah yang telah mati di atas kayu salib, mengampuni segala dosa kami, menebus kami dengan darah-Mu yang suci, yang tertumpah, menguduskan kami sekali untuk selama-lamanya. Dan Engkau bangkit untuk mengaruniakan hidup yang kekal, sukacita, segala berkat surgawi bagi kami yang percaya kepadamu. Kami kagum kepada anugerah-Mu, kami kagum pada pribadi-Mu ya Bapa, yang sangat luar biasa mengasihi kami dan semua orang. Dan kami bersyukur ya Tuhan Yesus, jika pada saat ini jemaat kudus-Mu ya Bapa sudah berada di tempat ini dengan tenang, dengan damai sejahtera, dengan hati yang suci, dan hati yang bersyukur kepada Tuhan. Kami mendengarkan kebenaran firman-Mu bersama-sama dengan semua saudara-saudara kami yang mengikuti live streaming dari rumah dan dimanapun mereka berada. Tuhan memberkati dengan kebenaran firman. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Amin. Salam. Silakan duduk ya Bapak Ibu sekalian. Baik. Oke. Baik, Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus, hari ini saya mengajak kita untuk melihat kebenaran firman Tuhan dari untuk membahas satu topik yang saya berikan judul hal yang paling penting diketahui oleh setiap orang percaya. Ya. Oke, ya, itu judulnya. Oke, sudah. Hal yang paling penting diketahui oleh setiap orang percaya. Ya, ini adalah merupakan pendahuluan atau awal daripada pemberitaan untuk sesuatu yang lebih besar, konsep yang besar yang kita akan kerjakan ke depan. Sebenarnya kita sudah melakukannya, ya. Tetapi untuk penegasan mengenai langkah kita dalam pelayanan kita kepada Tuhan itu penting sekali, ya. Nah, Bapak Ibu Saudara, sebelumnya saya mengucapkan banyak terima kasih kepada semua yang telah mengikuti baik Facebook kita, pemberitaan dalam Facebook kita maupun melalui YouTube Gerika, channel Gerika Makedonia. Terima kasih untuk semua subscriber yang makin lama makin naik, makin banyak gitu ya. Luar biasa ya Bapak Ibu Saudara. Ya, itu berjalan secara natural dari hati orang-orang yang rindu ingin mendengarkan dan mengerti kebenaran firman Tuhan. Ya, tidak ada sesuatu yang kita lakukan yang tidak wajar, tapi semuanya berjalan secara normal saja, secara alami saja, begitu ya. Kita mengajak semua orang agar menikmati kebenaran firman Tuhan. Ya, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus. Dan ada satu pertanyaan untuk mengawali pembahasan topik hal yang paling penting untuk dipahami oleh orang percaya. Apa yang paling penting kira-kira Bapak Ibu Saudara supaya berhasil orang-orang percaya itu mengerti kehendak Tuhan? Nah, pasti dalam pikiran kita ada berbagai macam bayangan atau jawaban gitu ya. Jadi
saya mulai memberikan contoh kepada Bapak Ibu sekalian supaya nanti lebih mudah untuk memahami ya, supaya lebih mudah untuk mengerti maksud daripada pemberitaan dengan judul hal apa yang paling penting untuk dipahami oleh setiap orang percaya agar berhasil mengerti dan menghidupi kehendak Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara yang sangat diberkati oleh Tuhan Yesus, kalau saya tidak bisa membedakan tangan kanan dan tangan kiri, ulang sekali lagi, kalau saya tidak bisa membedakan tangan kanan dan tangan kiri, kira-kira ketika bersalaman apa yang akan terjadi? Nah, paham sekarang ya, Bapak Ibu ya? Ada yang menjawab, bisa salah. Salahnya di mana? Karena berarti bisa bersalaman dengan tangan kiri. Loh, memang itu salah? Ya salah lah. Kenapa salah? Ya karena memang itu sudah menjadi kenyataan di dalam budaya kita. Bersalaman itu adalah dengan tangan kanan. Tapi saya mau bertanya, apa yang salah dengan tangan kiri saya? Apakah saya salah memiliki tangan kiri? Bisa dipahami? Tidak. Jadi apa yang salah? Bapak sekalian, apa yang salah kalau saya akhirnya bersalaman dengan tangan kiri? Berarti saya tidak mengerti fungsinya. Amin. Ya, pelan-pelan saja diperhatikan dengan baik ya pemberitaan ini. Tidak ada yang salah dengan tangan kiri saya karena itu diciptakan Tuhan untuk menjadi bagian dari tubuh saya. Tetapi saya harus tahu fungsinya. Saya harus bisa membedakan. Amin. Amin. Iya, kalau tidak, bentrok, bertentangan, campur aduk, ya, digado-gadoin, seperti istilah dari salah satu saudara seiman kita. Jadi di sini bukan hanya persoalan membedakan apa yang salah dan apa yang benar, bukan hanya itu, membedakan juga antara yang benar dengan yang benar, yang satu kebenaran dengan satu kebenaran yang lain. Amin. Ya. Membedakan tangan kanan dengan tangan kiri, dua-duanya benar, tapi fungsinya tidak sama. Paham saudara? Nah ini supaya nanti saudara bisa melihat konsep yang besar yang akan kita kerjakan, yang Tuhan percayakan kepada kita, pekerjaan yang dipersiapkan oleh Allah sebelumnya Ia mau kita hidup di dalamnya, di dalam pekerjaan baik yang sudah dipersiapkan oleh Tuhan sebelum dunia dijadikan di dalam Kristus Yesus. Ini prinsip yang besar. Dan sebenarnya ini sudah disampaikan secara per topik ya, baik oleh Bapak Dales, Bapak Evangelis Dales Kawinda, baik Pak Pendeta Evangelis Pardosi, ya, baik saudara kita Evangelis Sostenes dan juga Pak Marbun, Pak Sinaga, dan juga ibu-ibu yang sharing juga yang lainnya sudah sering disampaikan. Tapi saya mau menyampaikan konsep besarnya. Karena apa? Kalau kita tidak masuk pada konsep besarnya, nanti kita mudah terdorong, terpojok kepada pemikiran yang kerdil. Iya. Amin. Sedangkan Tuhan kita itu pemikirannya apa? Luas. Iya, besar, tinggi, dalam, lebar, panjang. Jadi kita tidak mungkin terjebak di dalam satu pemikiran yang kerdil kalau kita mengerti konsep besarnya. Ya kan? Nah, Bapak Ibu Saudara, itu yang pertama tadi. Ya, bisa dipahami tadi pertanyaan saya dan bisa menjawab ya. Jadi bukan hanya tahu ini salah, ini benar. Bukan hanya tahu membedakan salah dan benar. Harus juga tahu membedakan antara yang benar yang satu dengan yang benar yang kedua, yang ketiga, yang keempat, kelima, keenam, dan seterusnya. Amin. Membedakan, membagi dengan tepat. Ya. Yang kedua, contoh yang kedua. Ya. Contoh. Perlu nggak kita membedakan, mempelajari 1 tambah 2 dengan 6 kurang 3? Perlu nggak kita belajar memahami perbedaan hal seperti itu? 1 tambah 1 1 tambah 2 sorry 1 tambah 2
6 kurang 3. Tapi perlu nggak itu dipahami? Nah, apa perlunya? Sama aja kan hasilnya. Bayangkan Bapak Ibu sekalian. Jadi bukan hanya antara benar dan salah yang perlu dipahami. Satu kebenaran dengan kebenaran yang lainnya. Amin. Biar mengerti fungsinya. Kenapa perlu dipahami seperti itu? Saya bukan orang yang terlalu pandai dalam matematika. Ya, tetapi saya bisa bayangkan saudara-saudara, kalau saudara hanya tahu 1 tambah 2 sama dengan 3, saudara tidak tahu 6 kurang 3, nah berarti saudara dalam berdagang pasti rugi terus. Dari mana kita tahu? Karena saudara tidak akan bisa memberikan kembalian kepada pembelinya. Karena yang saudara tahu hanya apa? Hanya tambah terus, ya kan? Saudara tidak pernah bisa mengembalikan yang kekurangan dari apa yang sudah uang yang sudah diberikan kepada saudara, dari harga yang saudara potong tidak bisa dikembalikan karena tidak tahu pengurangan. Iya kan? Ya. Jadi misalnya saudara punya dagangan nih, ya barang yang dibeli, buah misalnya yang dibeli 50.000. Kemudian karena saudara tidak tahu pengurangan, ditambahin, karena yang tahu tadi hanya cuma tambah-tambahan dia tahu. Bayangkan saudara-saudara, mana bisa jadi pedagang kayak gitu, ya kan? Ya bangkrut lah. Apa yang salah? Kan dua-duanya benar, baik penambahan maupun pengurangan. Tapi itu harus dipahami perbedaannya. Bukan hanya benar dan salah. Saudara-saudara, terjebaknya umat beragama Kristen di dunia ini hanya yang taunya adalah berbuat salah dan berbuat baik. Hanya itu saja yang dipahami. Sehingga mereka terjebak kepada apa yang namanya berbuat baik. Sampai masuk surga pun harus dengan berbuat baik. Bisa saudara pahami itu? Bahayanya tidak memahami pembagian yang benar antara yang benar yang satu dengan yang benar yang lainnya. Ya. Umat Kristen hanya taunya pokoknya salah dan benar, ya, baik dan jahat. Hanya itu aja yang dipahami dari firman Tuhan ini. Ya kan? Sehingga cenderung kepada apa? Menghakimi, karena hanya taunya benar, salah gitu, ya kan? Jadi menurut mereka kalau tidak benar berarti salah. Itu aja semua pembedaannya. Padahal di dalam kebenaran pun harus dibedakan juga. Kebenaran yang satu dengan kebenaran yang lainnya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus. Jadi kalau begitu, sudah bisa menangkap. Jadi hal apa yang paling penting yang harus dipahami, dikenali oleh orang percaya supaya berhasil mengerti kehendak Tuhan? Siapa yang sudah bisa menjawab? Ya, selain daripada pengkhotbah. Dari apa yang saya kata, uraian saya tadi, siapa yang sudah bisa menjawab? Hal apa yang paling penting di dalam pengenalan kita akan kehendak Allah? Ya, apa yang paling penting? Ya, pengetahuan untuk apa? Saudara-saudara? Sudah bisa tadi dari 2 ilustrasi yang saya sampaikan tadi. Apa? Coba satu orang yang bisa menjawab. Pengetahuan akan penyampaiannya. Oh iya, penyampaiannya, puji Tuhan. Hal apa tadi saya katakan? Dalam berbisnis kalau tidak tahu apa? Bagian pembedaan. Iya, itu yang paling penting. Harus bisa membedakan. Amin. Kalau tidak, ya saudara-saudara, maka akan terjebak hanya di dalam satu kata yang disebut dengan berbuat baik, saudara. Ya, karena sekali lagi, hal berbuat baik itu orang yang tidak percaya juga bisa berbuat baik. Ya, tapi kalau tidak bisa membedakan antara perbuatan baik yang berkenan kepada Tuhan dan perbuatan baik yang hanya berkenan pada manusia, disitulah jebakannya, jebakan Batman. Ya kan? Dan disitulah bangsa Israel gagal. Karena mereka hanya berpikir bahwa berbuat baiklah kunci untuk mengenal Tuhan, mengenal Elohim. Tapi mereka tidak bisa membedakan bagaimana
perbuatan baik yang dikehendaki oleh Tuhan berdasarkan setiap program yang sudah ditetapkannya bagi manusia. Kepada siapa ditujukan dan apa yang ditujukan dan apa respon untuk kehendaknya. Saudara, yang dikasihi Tuhan Yesus, ya. Jadi Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan Yesus, karena itulah kita sebagai orang-orang kudusnya Tuhan, kalau kita mengajukan satu pertanyaan seperti ini harus bisa kita jawab, ya. Apakah semua perintah Tuhan harus kita lakukan? Nah, ini pertanyaannya. Apakah semua perintah Tuhan harus kita taati? Umumnya jawabnya apa? Harus. Ya itu dia. Ya. Nah, di situ ada jebakan Batman soalnya di dalam jawaban itu. Ada. Kalau tidak bisa membedakan, nanti akan kita lihat. Ya, kita buktikan benarkah jawaban bahwa semua perintah Tuhan di dalam Alkitab ini harus kita lakukan. Yakin saudara? Saya ulang sekali lagi, coba saya tanya. Yakin nggak saudara bahwa semua perintah Tuhan di dalam Alkitab ini harus kita lakukan? Nah, saudara-saudara sudah mulai berpikir kan? Apa iya? Itu kan sudah mulai berhitung. Itu yang tadi tuh, antara penambahan dan pengurangan mulai berhitung. Oh iya. Loh, pedagang bilang, kok saya merugi? Kan saya kan senang penambahan. Iya, kamu senang penambahan, tapi kamu juga harus mengerti apa pengurangan. Kalau enggak, habis semua modalmu itu kau kasih ke orang. Saudara-saudara, jadi pada umumnya orang Kristen mengatakan, ya, semua perintah Tuhan harus kita lakukan. Tanya, sanggup melakukannya? Mulai berkurang dia punya tekanan suaranya. Kita usahakan. Sanggup berusaha? Ya. Mudah-mudahan. Mulai mengendor. Bisa ya, saudara ya? Iya, kok bisa tahu? Ya kita dulu juga dari situ. Ya kan, kita juga dulu dalam posisi yang seperti itu, semakin ditanya kebenarannya makin mengendor. Padahal kebenaran itu sebenarnya harus menguat kan? Amin. Harus makin kuat. Kalau fondasinya kuat, ya dibangun di atasnya apapun, ya itu pasti bangunannya makin kokoh. Makin tampak kokoh dia. Ya. Nah, saudara, sekarang kita akan menjawab pertanyaan yang tadi. Benarkah bahwa semua perintah Tuhan di dalam Alkitab itu harus kita lakukan? Mari kita lihat. Dan kita lihat dengan jujur dengan apa yang diajarkan oleh Alkitab. Ya. Keluaran 35. Mari kita lihat di dalam Keluaran 35. Kita akan melihat perintah-perintah Tuhan di sini dan kita coba untuk menjawab apakah kita memang harus melakukan ini. Keluaran 35 ayat 1 sampai 3. Oke? Sudah bisa ditampilkan di sini di layar. Lalu Musa menyuruh berkumpul segenap jemaah Israel dan berkata kepada mereka, inilah firman yang diperintahkan Tuhan untuk dilakukan. Harus apa? Boleh iya, boleh tidak? Harus. Namanya juga perintah Tuhan. Harus dilakukan. Tidak bisa tidak. Wajib. Apa perintahnya? Sama-sama kita membaca, biar kita lihat sendiri. 6 hari lamanya boleh dilakukan pekerjaan. Ulang. 6 hari lamanya boleh dilakukan pekerjaan. Ini perintah Tuhan bukan? Perintah. Iya. Harus dilakukan? Harus. Bapak Ibu Saudara melakukannya? Nah, disitulah kita mulai langsung apa? Kendor, goyah. Berarti dasar kita tidak kuat. Kalau kita mengatakan bahwa semua perintah Tuhan harus dilakukan. Kita tidak boleh menjadi orang yang tidak konsisten dengan jawaban kita.
Kalau semua perintah Tuhan harus dilakukan, berarti saudara-saudara juga adalah pelaku firman, bukan? Bukan hanya pendengar. Ya, padahal jadilah pelaku firman, jangan hanya pendengar. Yaitu 6 hari lamanya dilakukan pekerjaan. Ya, dalam seminggu kan maksudnya ya. Berarti 1 hari apa? 1 hari Tidak bekerja. istirahat atau tidak boleh bekerja. Namanya itu apa? Tetap. Lanjut. Tetap. Tetapi pada hari yang ke-7 haruslah ada perhentian kudus bagimu, yakni Sabat, hari perhentian penuh bagi Tuhan. Hari apa ini? Sabat. Hari Sabat. Sabtu. Oke, hari Sabtu. Minggu. Atau orang bilang, oh itu hari Minggu, terserah. Yang penting 1 hari tidak boleh bekerja. Siapa yang melakukan itu umat Kristen? Pengen tahu saya. Ada. Oh kami Pak melakukannya. Bagus, puji Tuhan. Kami setiap hari Sabat, hari Sabtu kami tidak bekerja. Kami berhenti, tidak melakukan apapun setiap hari Sabtu. Gereja kami adalah hari yang beribadah di hari Sabat, hari Sabtu. Puji Tuhan. Oke. Ya. Apa berhenti sampai di situ? Lihat bagian yang terakhir itu. Setiap orang yang melakukan pekerjaan pada hari itu haruslah dihukum mati. Nah, siapa tadi yang mengatakan bahwa dia pada hari Sabat tidak bekerja? Bagus, tapi apakah kalian melakukan kepada orang yang bekerja pada hari Sabat juga dihukum mati? Kalau tidak, berarti nonsen, omong kosong. Karena hukum Taurat itu salah satu salah semua. Yakobus pasal 2 bukan? Ayat 10. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, disitulah confuse orang beragama Kristen. Akhirnya mereka berpikir apa? Ya sudahlah, yang penting kita berbuat baik. Ya sudah, ya kan? Bagaimana? Yakin pasti masuk surga? Ya mana bisa yakin pasti masuk surga? Itu tergantung perbuatan masing-masing lah, ya kan? Iya, mudah-mudahan, semoga. Kan begitu, kemungkinan. Saudara menjadikan Alkitab itu menjadi sebenarnya hanya simbol doang. Ya, karena tidak ada kepastian kebenaran. Kebenaran hanya menurut iman masing-masing orang katanya. Saudara, tapi benarkah seperti itu yang diajarkan oleh Alkitab? Bahwa saudara-saudara dan saya harus bisa memahami kepada siapa perintah itu dilakukan dan kapan itu disampaikan dan apa fungsinya, apa tujuannya. Itu harus penting kita memahami, seperti ilustrasi yang saya katakan tadi, saudara-saudara, ya. Bahwa saya punya tangan kanan dan tangan kiri tidak ada yang salah. Amin. Tapi kalau saya tidak mengerti fungsi daripada tangan kanan dan tangan kiri, itu bisa merepotkan saya. Sama seperti itu juga firman Tuhan itu, saudara-saudara. Kepada siapa dikatakan bahwa 6 hari lamanya harus dilakukan pekerjaan? Pada siapa? Dari mana kita tahu? Dari Alkitab. Di mana dikatakan? Di ayat 1. Amin. Kan tidak susah kan? Dari mana? Lalu Musa menyuruh berkumpul segenap jemaah Israel. Tinggal sekarang tiap orang boleh memilih bagi dirinya, dia Israel atau bukan. Kalau saya tidak. Amin. Maka saya bebas dari perintah itu untuk bisa melakukan perintah yang lain yang berbeda dengan itu. Bahwa semua hari sama saja, kata Paulus di dalam kitab Kolose. Amin. Semua hari sama saja untuk memuliakan Tuhan. 7 hari seminggu, 30 hari dalam sebulan. Amin. Tidak ada 1 hari pun dibedakan dengan hari yang lain. Ya, saudara. Maka kita lihat di situ di ayat 3 dikatakan, janganlah kamu memasang api dimanapun dalam tempat kediamanmu pada hari Sabat. Nggak boleh masak kan? Kemarin siapa yang masak di sini?
Apakah suami-suami bilang, jangan ya, hari Sabat ya, jangan masak ya. Wah, mana ada, ya kan? Tapi ada orang yang bilang, kami tidak Pak, kami tidak masak hari Sabtu. Iya, kalau yang tidak bagaimana? Kamu hukum mati apa tidak? Oh tidak, ya sama aja nonsen. Iya kan saudara? Karena itu disampaikan oleh Allah kepada umat pilihannya bangsa Israel. Ketika mereka hidup berada di bawah hukum Taurat. Apa yang dikatakan oleh Paulus tentang hukum Taurat di dalam Roma pasal 6 ayat 15? Dia katakan apa? Sebab kamu tidak berada di bawah hukum Taurat. Kamu hidup tidak berada di bawah hukum Taurat, tapi kamu berada hidup di bawah kasih karunia. Amin. Berarti beda kan? Hidup di bawah hukum Taurat itu benar atau tidak Bapak Ibu sekalian? Benar. Benar. Benar buat siapa? Benar buat bangsa Israel. Masalahnya saya bukan bangsa Israel. Amin. Amin. Saya adalah bangsa lain yang hidup di bawah kasih karunia Allah. Jadi itulah perintah yang saya turuti. Amin. Dan pasti berhasil. Amin, saudara. Iya, pasti berhasil, saudara. Jadi di situ membedakan kebenaran Allah satu dengan yang lain, dan yang mana yang ditujukan oleh Allah bagi saudara. Pengenalan itu yang membuat orang percaya berhasil mengerti kehendak Tuhan. Amin. Kalau tidak pasti kacau balau dan banyak kepura-puraan. Saudara-saudara, saudara dikasih Tuhan Yesus. Kita lihat lagi di ayatnya yang ayat 23. Coba kita lihat di maksud saya ke Imamat pasal 19. Nah, Imamat pasal 19. Oke, ya. Imamat pasal 19 ayatnya yang kita lihat ayat 19 saja. Ayat 19. Sudah? Kita baca. Kamu harus berpegang kepada ketetapanku. Harus, tahu harus kan? Harusnya Tuhan itu. Ya, berarti tidak boleh sedikit pun melenceng. Ya, harus sepenuhnya. Harus berpegang kepada ketetapanku, ketetapan Tuhan. Apa itu? Jangan kawinkan dua jenis ternak, dan jangan taburi ladangmu dengan dua jenis benih. Ya, jadi tanam cabai, jangan tanam di situ sayuran, karena itu sudah dua jenis benih. Itukah yang dilakukan oleh umat Kristen sekarang ini? Kan harus melakukan perintah Tuhan. Katanya kan harus semua perintah Tuhan dilakukan kan? Ayo celaka punya itu ya. Jadi jawaban yang tadi itu Bapak Ibu sudah coba dipikirkan kembali ya. Apakah semua perintah Tuhan harus kita lakukan? Umumnya menjawab ya semuanya. Oke, baik, lakukan ya. Para petani tidak boleh menanam dua jenis tanaman di dalam satu areal. Ya, tanam cabai kemudian tanam lagi sayuran di situ. Ya. Itu harus apa? Harus dilakukan atau boleh dilanggar? Harus dilakukan. Boleh nggak dilanggar? Tidak. Tidak boleh dilanggar. Kalau memang harus semuanya perintah Tuhan harus dilakukan. Iya. Dan ini khusus bagi para petani. Oke. Ya saya kan bukan petani. Kami kan tinggal di kota. Oke. Kebanyakan batu-batu di kota, nggak ada tempat pertanian. Gitu ya. Oke, lihat ayat berikutnya. Perintah berikutnya. Dan janganlah pakai pakaian yang dibuat daripada dua jenis bahan. Setuju? Harus melakukan perintah ini? Tidak boleh dua jenis bahan ya pakaiannya, yang satu terbuat dari dari kain lenan, sutra gitu ya, boleh ya. Satu lagi dari wool. Tidak boleh dipakai. Tidak boleh dua bahan baju yang kita pakai. Ini yang duduk di sini saudara-saudara, coba perhatikan pakaiannya. Sudah berapa jenis bahan? Iya kan? Bahan dasarnya sudah sama atau bermacam-macam. Bermacam-macam, saudara. Tidak boleh, perintah Tuhan itu tidak boleh dilakukan. Dan ternyata kalau itu
jawaban saudara dan saya tadi benar bahwa semua perintah Tuhan harus kita lakukan, setiap hari kita ini adalah orang-orang yang disebut dengan pelanggar hukum. Tidak ada satupun yang benar, seorang pun tidak. Ya, karena semua kita langgar itu, ya. Karena kita menggunakan pakaian kita lebih dari 2 atau bahkan ada yang 3 bahan. Jadi bagaimana saudara-saudara? Ya, kekristenan kita ini seperti apa pemahaman kita ini terhadap kehendak Tuhan? Apakah kita akan tutup mata saja kita katakan ya Tuhan tahu kok kelemahan kita, ya kan? Ini udah mulai apa namanya? Excuse, tahu excuse ya? Apa namanya itu? Serba membolehkan. Ya nggak apa-apa, Tuhan tahu kok saudara-saudara, ya kan? Kan Tuhan tahu bahwa kita punya kelemahan. Itulah yang disebut dengan apa? Manusia cenderung membenarkan dirinya sendiri supaya dia melanggar perintah Tuhan. Ya, saudara-saudara. Jadi, kita lihat ayatnya yang ke-20. Berapa nih? 23 ya. Ya, ayat 20 benar ya. Ayat 27 saja, 27. Minta tolong Pak Sinaga membaca untuk kita. Imamat 19 ayat 27. Janganlah kamu mencukur mencukur tepi rambut kepala. Saya ulang ya. Janganlah kamu mencukur tepi rambut kepalamu berkeliling, dan janganlah engkau merusakkan tepi janggutmu. Oke, bapak-bapak, ya maju ke depan untuk mengaku dosa. Karena apa? Karena semua di sini bapak-bapak saya tahu, bukan hanya di sini, yang di luar sana juga. Ya kan, bapak-bapak yang di luar sana juga saya tahu bahwa mereka juga semuanya apa? Saya yang baru cukur rambut, ya kan? Dan dikatakan jangan mencukur tepi rambutmu apa keliling kepala, ya semuanya keliling semuanya. Berarti saya juga berdiri di sini sebagai pelanggar hukum. Harus diapakan tadi? Apa yang sekalian? Hukum mati. Pulang dari sini mau diapain nih? Saudara-saudara, jangan mencukur tepi rambut kepalamu berkeliling, dan jangan engkau merusakkan tepi janggutmu. Jadi kita harusnya apa? Ya, Pak Pardosi harus ada, dibiarkan saja Pak sampai panjang gitu kan, supaya nanti bisa gini-gini. Berkhotbah di sini kan, Pak. Iya, karena apa? Itu berita Tuhan. Iya kan? Kalau memang seperti jawaban yang tadi, harus semua perintah Tuhan harus kita lakukan. Konyol kan? Konyol. Dan banyak kepura-puraan di situ, bahwa pura-pura percaya Alkitab tapi tidak tahu apa yang diperintahkan Tuhan, itu sudah dilanggar semuanya. Kalau benar, saya ulang sekali lagi, kalau benar jawaban itu bahwa semua perintah Tuhan harus kita lakukan, saudara-saudara, kita siapa di situ? Kembali lagi tadi, ini perintah daripada Tuhan kepada siapa? Kepada umatnya Israel. Saya bukan Israel. Juga saya bukan Israel rohani. Saya tidak tahu, saudara Israel bukan? Atau Israel rohani saudara? Silakan. Ya, siap atau tidak siap, hadapilah tembokmu. Kenapa? Karena itulah perintah Tuhan, bukan? Jadi harus bisa membedakan. Amin, saudara. Lagi, sedikit lagi, ya, sedikit lagi. Kita lihat Imamat 11. Imamat 11. Mundur saja, tadi 19, sekarang pasal 11. Ya, judulnya di atas apa? Binatang yang haram dan yang tidak haram. Perhatikan baik-baik ya. Di dalam Alkitab ada binatang yang haram dan tidak haram. Dan saudara, kalau memang saudara mengatakan semua perintah Tuhan harus saudara lakukan, saudara wajib melakukan itu. Antara haram dan halal. Ya, contohnya bagaimana? Langsung saja ke ayatnya yang ke-11. Ayat 11. Ayat 7 maksud saya. Ayat 7.
Demikian juga babi hutan karena memang berkuku belah, yaitu kukunya bersela panjang tetapi tidak memamah biak, haram itu bagimu. Ya kan? Apa yang haram? Babi. Saudara, iya kan? Nah, terus orang-orang bilang, ya gimana ya? Ya. Hah? Apa, saudara-saudara? Kan itu perintah Tuhan. Saudara tadi mengatakan bahwa semua perintah Tuhan harus dilakukan. Kan dia katakan di sini, demikian juga apa? Daging babi tidak boleh kamu makan. Karena memang di dunia ini ada juga agama yang tidak boleh memakan daging babi. Berarti mereka yang benar, bukan orang Kristen yang benar. Karena mereka melakukan perintah itu. Sudahlah, bubar aja lah kalau begitu ya. Iya. Nanti alasannya apa? Itu kan perjanjian lama. Bukan soal perjanjian lama, perjanjian baru. Itu perintah Tuhan. Amin. Jangan katakan, oh iya itu sebelum Kristus mati. Ya kan? Sesudah Kristus mati, semua makanan boleh dimakan. Bukan soal Kristus mati sebelum dan sesudah. Tadi jawabannya adalah semua perintah Tuhan harus dilakukan. Harus konsisten dengan jawabanmu. Paham saudara? Ya. Iya, disitulah saya katakan tadi, disitulah terjebak, ya kan, pemahaman umat Kristen itu bahwa saudara-saudara tidak bisa membedakan satu kebenaran dengan kebenaran yang lain. Itu kebenaran. Kebenaran siapa? Kebenaran kita? Tidak, itu kebenaran Israel. Amin. Kembali lagi tadi. Kecuali saudara menganggap diri saudara adalah orang Israel, ya selamatlah, selamat jalan. Kenakanlah kain panas dan makanlah sampai kenyang. Tapi tidak diberikan apa-apa, ya kan? Tidak dilakukan, tapi selamat jalan, makanlah sampai kenyang katanya. Omong kosong, saudara-saudara. Itulah yang membuat banyak kekristenan itu confused. Akhirnya mereka bilang apa? Ngapain sih harus pakai belajar Alkitab? Ya kan, nanti kamu jadi Bibelon katanya orang Batak, ya kan? Bibelon itu mabok Alkitab katanya. Wow. Ya, liciknya iblis untuk menjauhkan manusia dari kebenaran firman itu. Dan bergantung pada kedagingannya. Menurut pikirannya sendiri, bukan menurut pikiran Kristus. Saudara-saudara. Saudara, di situ kita harus mengerti bagaimana membedakan satu kebenaran firman Allah dengan kebenaran yang lain. Bagaimana kita membedakan program Allah. Program Allah untuk bumi ini dan program Allah untuk surga. Amin. Karena pada mulanya Kejadian 1 ayat 1 Allah menciptakan langit dan bumi. Amin. Jadi kita harus membedakan di mana posisi kita, saudara-saudaraku, ya. Sehingga kita mengerti, kalau tahu posisi kita, berarti kita tahu perintah mana yang ditujukan pada kita. Dan pasti berhasil, kalau saudara bisa membedakan itu. Amin. Ingin berhasil kan? Untuk mengerti kehendak Tuhan. Amin. Iya, saya juga ingin berhasil. Tapi berhasil bukan karena menurut pikiran saya sendiri. Bukan berhasil menurut kekuatan saya, menurut kehendak saya, menurut rencana-rencana saya, dan menurut apapun yang saya. Tidak. Tapi bagaimana menurut kehendak Tuhan? Bagaimana menurut apa yang Tuhan programkan supaya kita berjalan menurut program. Repot saudara yang dikasih Tuhan Yesus kalau hidup ini tanpa program kan? Benar nggak? Ya repot lah keluarga-keluarga yang nggak punya program hidupnya. Kita ini adalah keluarga Allah, rumah tangga Allah, amin. Rumah tangga Allah di dalam kasih karunia ini, yaitu tubuhnya, tubuh Kristus. Jadi itu punya juga suatu perintah, aturan, di mana kita harus hidup di dalamnya, di dalam aturan yang Tuhan tetapkan bagi kita, bukan bagi orang lain. Sehingga kita menjadi hidup efektif. Artinya hidup kita menjadi berfungsi sebagaimana mestinya, seperti yang Tuhan mau. Amin. Disitulah sukacitanya. Haleluya, puji Tuhan. Luar biasa ya. Disitulah kita
mulai digerakkan sukacita dan damai sejahtera kita. Wow, saya berarti tahu sekarang apa yang harus saya perbuat. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus. Karena itu coba kita tadi saya lupa menutup ayat di Imamat pasal 19 itu dengan ayatnya yang ke-37. Dikatakan, apa dikatakan? Imamat pasal 19 ayat 37. Demikianlah kamu harus berpegang pada segala ketetapanku dan segala perintahku, serta melakukan semuanya itu. Akulah Tuhan. Demikianlah kamu harus. Kamu, siapa kamu? Jemaat Gerika? Oh. Demikianlah kamu. Kamu siapa? Kamu orang Israel, bangsa pilihan, keturunan Abraham, Ishak dan Yakub, 12 suku. Demikianlah kamu harus melakukan perintah-perintah Tuhan yang diaturkan, ditetapkan bagimu berdasarkan hukum Taurat. Dan itulah yang digenapi oleh Tuhan Yesus di atas kayu salib. Amin. Ya. Harus bisa membedakan antara apa yang belum digenapi dan apa yang sudah digenapi. Dua-duanya benar. Amin. Ya, tangan kanan tidak ada yang salah, tangan kiri tidak ada yang salah. Semuanya kita syukuri. Puji Tuhan, Kau berikan bagi saya anggota tubuh yang berbeda-beda dan saya tahu fungsinya. Amin. Ya, sama demikian juga. Bersyukur, berterima kasih Tuhan menjadikan Israel sebagai umat pilihannya. Amin. Dan Dia memberikan perintah-perintahnya kepada mereka yang dahsyat luar biasa. Tapi untuk apa? Untuk saya mengambil bagian di situ? No. Karena saya bukan diperuntukkan untuk mengambil bagian di dalam rencana itu. Merekalah yang diperuntukkan untuk mengambil bagian di dalam rencana kekal Allah untuk mendirikan kerajaan sorga di bumi ini. Dan saya bersyukur saya mengetahui hal itu. Amin. Tapi ada yang harus saya tahu yang berkaitan dengan diri saya, berkaitan dengan hidup saya, dan berkaitan dengan kehendak Allah. Saya wajib tahu. Karena apa? Ya luculah kalau saya hanya mengetahui apa yang berurusan dengan orang lain, tapi saya tidak mengetahui yang berkaitan dengan diri saya. Harus saya tahu lah. Itu namanya pengenalan diri, bukan? Amin. Kalau orang mengenal dirinya, nomor satu, pasti dia akan fokus kepada apa yang menjadi panggilannya. Amin. Dia pasti berhasil dalam mencapai cita-citanya, apa yang dikehendaki oleh Tuhan baginya. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, sedikit lagi saya mengajak kita untuk melihat contoh yang lain lagi, ya. Kekeliruan memahami, ya, mengakibatkan kegagalan untuk mengerti kehendak Tuhan. Kita lihat tentang Roh Kudus dan pengampunan dosa. Saya ajak kita untuk melihat Kisah Para Rasul 1 ayat 8. Ya, dengan cepat saja kita akan melihat ini. Kisah Para Rasul 1 ayatnya yang ke-8. Ya, saya baca dari ayat 6. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Jawabnya, engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditentukan Bapa sendiri menurut kuasanya, tetapi, ayat 8, kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Kalau, berarti belum kan? Ya belum, saudara. Orang ini orang percaya bukan? Orang ini orang-orang percaya bukan? Yang menantikan, yang bersama-sama berkumpul waktu itu, menantikan terangkatnya Yesus Kristus ke surga, menyaksikan terangkatnya Yesus ke surga. Itu orang-orang percaya bukan? Ya Petrus, Yohanes, Yakobus dan sebagainya, 120 orang dikatakan berkumpul. Mereka orang beriman, orang percaya. Apakah mereka sudah menerima Roh Kudus? Belum. Dari mana kita tahu bahwa mereka belum menerima Roh Kudus? Kalau kau Kan dikatakan
Kalau Roh Kudus turun berarti masih ada di mana Roh Kudusnya? Di atas. Ya berarti Roh Kudusnya masih di atas, masih di surga. Lah untuk apa turun kalau sudah ada di bawah? Ya kan, benar saudara? Kalau Roh Kudus turun berarti belum turun. Mereka belum menerima Roh Kudus. Padahal mereka sudah percaya. Amin. Apa seperti itu kebenaran yang saudara terima saat ini? Bagaimana saudara menerima Roh Kudus saat ini? Ketika kita percaya, dimeteraikan dengan Roh Kudus. Efesus pasal 1 ayat 13. Benar saudara? Jadi ini benar apa tidak ini kebenaran ini? Benar. Tapi kebenaran bagi siapa? Kebenaran bagi orang Israel. Bahwa ketika mereka percaya, mereka belum menerima meterai Roh Kudus. Mereka harus masih menunggu Roh Kudus. Nah makanya saudara-saudara, umat beragama Kristen saat ini apa? Banyak yang mempercayai ini adalah bagi diri mereka. Setiap tahun mereka selalu menanti-nantikan turunnya Roh Kudus. Berapa banyak Roh Kudus memang? Kok tahun pertama udah turun, nanti tahun kedua turun lagi, tahun ketiga turun lagi. Memang berapa banyak Roh Kudusnya? Hah? Sesudah turun naik lagi dia, turun naik loh. Bagaimana? Iya, saudara-saudara. Itu benar kebenaran seperti itu, tapi bukan kebenaran bagi tubuh Kristus saat ini. Karena Efesus 1 ayat 13 dikatakan tadi, kita harus membacanya. Karena ini bukan karangan manusia. Kita tidak bisa hanya berbicara tanpa dasar, tanpa pijakan. Ya, kita harus ada pijakannya. Kita harus ada kebenaran yang tercantum di dalam firman Tuhan. Karena bukan penjelasan kita itu ya kebenaran yang mutlak. Tidak. Penjelasan pengkhotbah itu bukan kebenaran yang mutlak, saudara-saudara. Bukan. Kebenaran yang mutlak itu adalah apa yang tertulis di dalam firman itu. Amin. Ya, karena penjelasan pengkhotbah bisa keliru. Nah, makanya kalau orang Kristen tidak membaca Alkitabnya, paling mudah dibohongi oleh para pembohong. Dari mana dibohongi? Dari mimbar seperti ini. Amin. Ya, mimbar gereja. Ya, semua boleh yang mendengarkan live streaming boleh memberikan pendapatnya dengan statement yang saya sampaikan. Karena apa, saudara? Karena mereka hanya mempercayai penjelasan, ya, narasi yang disampaikan oleh para pengkhotbah yang bisa salah tanpa melihat apa yang tertulis di dalam Alkitab. Tapi kalau kita melihat apa yang tertulis di dalam Alkitab, saudara, saya beritahu, Roh Kudus akan menuntun saudara kepada kebenaran yang yang tertulis di dalam firman itu. Amin. Ya. Sekarang kita lihat Efesus pasal 1 ayat 13. Di dalam Dia kamu juga, karena kamu telah mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatanmu. Di dalam Dia, di dalam Yesus kamu juga, ketika kamu percaya, dimeteraikan dengan Roh Kudus. Bukan turun Roh Kudusnya. Amin. Dimeteraikan, namanya juga meterai. Itu adalah pengikat yang permanen, bukan datang dan pergi. Bukan saudara baru undang dulu Roh Kudus baru turun. Turun dari mana, saudara-saudara? Berapa kali saudara mengundang Roh Kudus sekali dalam seminggu? 10 kali begitu. Lah, saudara-saudara, memang Roh Kudus itu berapa banyak? Kok dia naik turun, undang naik turun, naik turun, naik turun? Wow, saudara-saudara. Bukan itu kebenaran Allah saat ini mengenai Roh Kudus. Mengenai Roh Kudus saat ini adalah ketika kamu percaya, kamu sudah dimeteraikan, sudah dipatri dengan Roh Kudus, dan Roh Kudus itu sudah tinggal di dalam dirimu sekali untuk selama-lamanya. Amin. Amin. Itu kebenaran saat ini tentang Roh Kudus. Jangan setiap tahun saudara menyongsong Roh Kudus, turunnya Roh Kudus. Turun dari mana, saudara-saudara? Apakah memang Roh Kudus belum ada di sini? Belum ada di dalam tubuhnya? Roh Kudus ada di dalam tubuhnya, di dalam tubuh Kristus. Dan Dia berdiam permanen memberkati kita dan menjamin kita sampai bertemu dengan Tuhan Yesus. Dari mana kita tahu? Ayat 14. Ayat 14, tidak jauh kok dari ayat itu. Dan Roh Kudus itu adalah jaminan bagian kita sampai kita memperoleh seluruhnya. Amin. Oh, saudara-saudara, puji Tuhan.
Makanya saudara-saudara, kalau kita bilang bahwa Tuhan itu tidak jauh dari kita, apa artinya itu? Apakah saudara ingin mengatakan, iya saya rasakan kok, lah perasaanmu itu bisa menipu? Amin. Tidak bisa. Oh, saya rasakan Roh Kudus berbicara kepada saya. Siapa yang tahu? Nggak ada buktinya kok. Oh ada kok buktinya. Bukti apa? Orang itu sembuh kok orangnya. Ya sembuh orangnya, siapa yang tahu? Nggak ada di Alkitab dibilang begitu. Ya kan? Benar nggak saudara? Makanya selalu berkali-kali saya katakan, kalau kamu memang memiliki karunia penyembuhan Roh Kudus, penyembuhan, karunia penyembuhan, kemana aja kamu selama COVID-19? Kok kau biarin orang-orang itu mati konyol karena dimakan oleh COVID-19? Kalau kamu memang punya karunia penyembuhan, awas ya, bohong kamu. Ya kan? Hukumanmu paling berat. Amin. Iya. Karena bukan itu yang Allah kerjakan saat ini. Allah memberikan kesembuhan jasmani buat saudara dan saya. Yes, kita harus mengimani itu. Amin. Tapi jangan tutup mata juga pada kehendak Allah. Bahwa tidak selalu itu kehendak Allah bagi manusia. Bahwa dia harus sembuh dari penyakitnya. Makanya banyak orang yang kecewa. Karena apa? Karena dia maksa Tuhan bahwa dia harus sembuh, tapi tidak sembuh. Makan tuh. Ya. Tuhan sekarang ini menyembuhkan rohani manusia, amin. Menebusnya dari segala dosa, mengampuni dengan kasih karunia-Nya, sehingga kapan saja yang percaya itu dimeteraikan dengan Roh Kudus, kapan saja dia mati, pasti masuk surga. Amin. Persetan dengan sakit penyakit kalau seperti itu. Amin, saudara? Amin. Iya, persetan dengan sakit penyakit. Kalau saya mati, saya pasti masuk surga. Saya tidak usah pusing bersungut-sungut karena saya sakit dan sebagainya. Saya hanya mengatakan, Tuhan berikan saya kekuatan. Jika Engkau berkenan, sembuhkanlah saya. Amin. Kalau saya tidak disembuhkan oleh Tuhan, saya tahu Engkau tetap mengasihi saya lebih daripada apapun. Amin. Saya tidak akan protes, saya tidak akan klaim apapun, saya tidak akan menyalahkan orang lain, saya tidak akan kendor di dalam beribadah, saya tidak akan kendor di dalam berdoa, saya tidak akan kendor di dalam mempelajari firman Tuhan. Amin. Karena saya tahu apa, seperti Paulus katakan, cukuplah kasih karuniaku bagimu, kata Tuhan. Kasih karunia Tuhan cukup bagi kita. Amin. Ya saudara. Jadi jangan menawarkan, jangan jadi PHP. Tahu kan PHP, Mr. PHP? Pemberi harapan palsu. Itulah sekarang ini yang ditawarkan, saudara-saudara, karena banyak orang tidak mengerti membedakan kebenaran Allah. Yang mana yang saat ini, yang sedang dikerjakan oleh Tuhan dalam kehidupan manusia, bahwa Ia menghendaki agar semua orang diselamatkan dan memperoleh pengetahuan akan kebenaran. Amin. Saudara, apa yang dikasihi Tuhan Yesus? Karena itulah, yang terakhir ini, Kisah Para Rasul 2 ayat 38. Kisah Para Rasul 2 ayat 38. Ya. Berkaitan dengan pengampunan. Kita lihat. Ayat 38. Jawab Petrus kepada mereka. Jawab siapa? Petrus. Bukan jawab Paulus kepada mereka. Jawab Petrus. Saudara tahu dan saya siapa Petrus? Itu adalah rasul. Pemimpin 12 rasul bagi bangsa Israel, yang dipilih oleh Yesus ketika dia masih hidup sebagai manusia di dunia ini. Sedangkan Paulus adalah rasul untuk bangsa lain yang dipilih oleh Allah sesudah dia naik ke surga. Amin. 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 Apa bedanya? Kita lihat bedanya. Saudara-saudara, pemberitanya. Jawab Petrus kepada mereka, bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosa. Bertobatlah, berilah dirimu dibaptis untuk apa? Pengampunan dosa. Apa memang seperti itu kita memperoleh pengampunan dosa saat ini? Saudara? Saudara dan saya diampuni dosanya karena apa? Kematian Yesus. Karena Yesus mati di atas kayu salib dan kita percaya akan hal itu. Amin. Amin. Bukan karena sesuatu yang kita lakukan. Tapi kalau bagi bangsa Israel itu kebenarannya. Itu kebenaran mereka. Saudara. Ya. Masalahnya sekarang Tuhan tidak sedang menjalankan kebenaran bagi Israel.
Tapi Tuhan menjalankan kebenaran sekarang ini adalah berdasarkan kasih karunia-Nya bagi semua orang tanpa perbedaan. Amin. Dan maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Bertobat dulu, dibaptis dulu, barulah kamu menerima karunia Roh Kudus. Dan tadi kita sudah lihat bahwa dikatakan ketika kamu percaya Injil keselamatan, Yesus mati hapus segala dosa, saat itu juga kamu dimeteraikan dengan Roh Kudus. Dan itu namanya anugerah, pemberian cuma-cuma dari Allah. Saudara-saudara, kita lihat di dalam Kolose pasal 2 ayat 13. Kolose pasal 2 ayatnya yang ke-13. Bagaimana Rasul Paulus mengatakan tentang pengampunan kepada kita saat ini. Pengampunan dosa, segala dosa kita saat ini. Kolose pasal 2 ayatnya yang ke-13. Oke, kita baca. Kolose pasal 2 ayat 13. Kamu juga, siapa kamu? Siapa kamu di situ, saudara-saudara? Apa di sini berbicara tentang Israel? Tidak. Ini berbicara jemaat tubuh Kristus dari bangsa lain sama seperti saudara dan saya. Amin. Dari mana kita tahu? Dibaca di pasal 1 kepada jemaat Allah yang kudus di Kolose. Kamu juga meskipun dahulu mati oleh pelanggaranmu dan oleh karena tidak disunat secara lahiriah. Betul kan? Ya, kita adalah orang-orang yang tidak bersunat. Orang Israel adalah orang bersunat. Ya, saudara. Tapi ada orang bilang, Pak, kita juga kan orang yang bersunat secara rohani. Iya, betul itu. Tapi bukan berarti posisi kita adalah sama seperti orang Israel yang bersunat secara jasmani. Itu yang maksudnya di sini. Ya. Bahwa waktu itu, tetapi apa dikatakan tadi? Kamu juga meskipun dahulu dan di dalam dan oleh karena tidak disunat. Kamu juga meskipun dahulu mati oleh pelanggaranmu dan oleh karena tidak disunat secara lahiriah, telah dihidupkan Allah bersama-sama dengan Dia sesudah Ia mengampuni segala pelanggaran kita. Amin. Jadi kita dihidupkan, ya, bersama-sama dengan Kristus. Hidup apa ini? Hidup kekal. Amin. Karena saudara dan saya bukan dihidupkan dengan hidup yang sementara bersama dengan Kristus. Tidak. Saudara-saudara, kita ini dihidupkan bersama dengan Kristus dalam kesatuan hidup yang kekal yang Dia sudah miliki sesudah Dia bangkit dari antara orang mati. Amin. Sesudah apa? Sesudah Ia mengampuni segala pelanggaran kita. Sesudah, bukan akan, sudah, sekaligus, segala, semua, all, ya, semuanya, saudara-saudara. Dengan ayat 14, dengan menghapuskan surat hutang yang oleh ketentuan-ketentuan hukum mendakwa dan mengancam kita, dan itu ditiadakannya dengan memakukannya di mana? Pada kayu salib. Kapan? 2000 tahun yang lalu. Bukan besok dan bukan minggu depan, tahun depan. Tidak, saudara. Pengampunan itu sudah selesai. Pengampunan segala dosa itu sudah selesai dilakukan oleh Yesus Kristus di atas kayu salib. Dan itu dinyatakan kepada kita menjadi kebenaran kita melalui Injil kasih karunia-Nya, melalui pemberitaan Injil Kristus. Amin. Maka saudara berada di posisi itu. Ketika percaya, dimeteraikan dengan Roh Kudus. Jadi kalau begitu, yang harus dibedakan dengan baik adalah bagaimana pemberitaannya. Amin. Bagaimana pemberitaan yang disampaikan, saudara-saudara. Bukan hanya asal dibilang apa. Itu kok mereka yang datang ke rumah-rumah itu bawa Alkitab, kok nggak apa-apa, kok belajar dengan mereka. Hanya kamu belum tahu ya. Itu penipuan. Bukan hanya karena dibawa Alkitab, saudara. Karena ini juga yang dipakai oleh iblis untuk menipu banyak orang. Ya, saudara-saudara. Dari mana kita tahu? Apa saudara-saudara tidak membaca apa yang dikatakan oleh iblis kepada Yesus ketika dicobai di padang gurun?
Apa dikatakan? Ada tertulis tentang engkau. Di mana tertulis? Ya di Alkitab. Jadi saudara-saudara jangan berpikir bahwa iblis tidak tahu tentang Alkitab, saudara-saudara. Wah, dia tahu juga Injil. Tapi Injil apa yang disampaikannya? Saudara-saudara, Injil lain. Makanya Paulus katakan apa? Terkutuklah mereka yang memberitakan Injil lain daripada Injil yang diberitakan Paulus, yaitu Injil Kristus. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus. Karena itu, pada siang hari ini, saya terus menyampaikan, mengingatkan kepada Bapak Ibu Saudara sekalian, bahwa bagaimana saudara dan saya bisa berhasil mengerti kehendak Tuhan dan menghidupinya adalah kalau kita bisa membedakan kebenaran yang dinyatakan oleh Allah di dalam Alkitab ini. Amin. Yaitu kebenaran yang didasarkan pada kasih karunia-Nya kepada kita sebagai tubuh Kristus saat ini. Ya. Karena itu teruslah belajar. Amin, saudara. Teruslah belajar dan teruslah memperlengkapi diri saudara dan cintailah, sayangilah, hargailah, yaitu harta yang paling berharga yang saudara miliki lebih dari apapun di dunia ini. Amin, saudara. Yaitu apa? Firman Allah. Peluk erat-erat, saudara-saudara. Pegang erat-erat. Baca dengan baik. Bagi waktumu untuk mempelajari Alkitab. Karena iman timbul dari pendengar. Makin banyak saudara mendengar, maka iman saudara juga makin tertanam, berakar kuat di dalam kehendak Allah, di dalam firman-Nya. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa dalam surga, kami sangat bersyukur ya Tuhan Yesus, kami diberikan lagi Tuhan pencerahan dari kebenaran firman-Mu tentang konsep yang besar, yang luar biasa, tentang kehendak Allah berdasarkan program Tuhan bagi semua umat manusia di dunia ini. Bahwa Engkau menghendaki agar semua orang diselamatkan dan memperoleh, mengenal pengetahuan akan kebenaran. Karena itulah kami datang kepadamu ya Bapa, datang kepada firman-Mu dan bersukacita di dalam damai sejahtera yang kekal ini. Kami percaya Engkau akan memakai hidup kami untuk menjadi saluran berkat bagi banyak orang. Dan diberkatilah setiap orang yang rindu untuk mengerti lebih dalam lagi kebenaran firman Tuhan. Karena dengan demikian kami mengerjakan pekerjaan yang dikehendaki oleh Allah, yaitu hidup di dalam pengenalan akan firman kasih karunia-Mu dan memberitakannya kepada semua orang, menjadi hormat kemuliaan bagi nama-Mu dan sukacita bagi semua orang. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya, haleluya, amin. Amin, shalom. Tuhan Yesus memberkati, puji Tuhan.